Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anak-anak semua. Kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia dengan tema teks ulasan. Setelah membaca buku, novel, menonton sinetron, ataupun acara-acara televisi lain, kamu hampir selalu tergoda untuk mengomentari bacaan dan tontonan-tontonan itu. Komentar itu berupa lontaran-lontaran kata-kata bagus, seru, lucu, mengasihkan, ataupun ungkapan-ungkapan sejenisnya. Lontaran-lontaran seperti itulah yang disebut dengan ulasan dalam bentuk sederhana. Dengan demikian, ulasan sebenarnya bukan hal yang baru lagi bagi kalian. Sekarang kita lihat pengertian teks ulasan. Apa ya itu teks ulasan? Teks ulasan disebut juga resensi atau review. Teks ini berisi tanggapan dan penilaian terhadap suatu karya, misalnya buku, lagu, puisi, film, drama, dan karya-karya lainnya. Dalam teks ulasan ini, kita akan menemukan penjelasan tentang kelebihan dan kelemahan dari suatu karya tersebut. Sebagai contoh, kalian membaca sebuah karya sastra novel, kemudian memberikan penilaian tentang novel tersebut dengan menjelaskan kelebihan dan kekurangannya, dan bisa juga dalam bentuk saran. Demikianlah anak-anak yang dimaksud dengan teks ulasan. Nah, sekarang kita lihat apa tujuannya menulis teks ulasan ini. Tujuannya yang pertama memberikan gambaran kepada pembaca tentang suatu karya. Apakah karya tersebut pantas untuk dinikmati atau tidak. Yang kedua, membantu pembaca untuk mengetahui isi suatu karya. Dan yang ketiga, tujuannya adalah memberikan informasi kepada pembaca tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya. Ya, demikianlah tujuannya. Sekarang kita lihat ciri-ciri teks ulasan. Teks ulasan ini ciri-cirinya: 1. Memuat informasi berdasarkan pandangan atau pendapat penulis terhadap suatu karya. Kemudian yang kedua, memuat pendapat atau opini yang diinterpretasikan dari fakta temuan di dalam suatu karya. Kemudian yang ketiga, ciri-cirinya adalah memuat penilaian tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya. Dan yang keempat, memuat pesan moral atau pelajaran yang bisa diambil dari karya tersebut. Demikianlah anak-anak ciri-ciri teks ulasan. Nah, sekarang kita masuk ke struktur teks ulasan. Yang pertama, strukturnya adalah identitas karya. Identitas ini mencakup judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran buku. Identitas ini bisa kalian temukan pada halaman pertama dari buku atau bisa juga ditemukan di covernya. Yang kedua, kita lanjut orientasi. Bagian ini menjelaskan keberadaan karya tersebut di masyarakat. Misalnya, apakah pernah mendapat penghargaan dan bagaimana perhatian masyarakat, apa cukup besar atau tidak terhadap karya tersebut. Kemudian sinopsis. Sinopsis ini berupa ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi karya. Kemudian lanjut, struktur yang keempat, analisis. Analisis ini berupa paparan tentang unsur-unsur cerita tersebut seperti tema, penokohan, alur, dan amanat. Kemudian yang kelima, evaluasi, berupa paparan tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya. Bagian evaluasi ini merupakan hal penting dari teks ulasan. Jadi hal ini bisa kalian lakukan kalau kalian sudah membaca semua karya tersebut dari awal sampai akhir. Nah, sekarang anak-anak kita lanjut kepada kaidah kebahasaan. Seperti teks-teks lain, ada ciri-ciri khas kaidah kebahasaannya. Teks ulasan ini juga seperti itu. Yang pertama, menggunakan konjungsi penerang, seperti kata bahwa, yakni, yaitu. Contoh, novel ini banyak memberikan pelajaran pada pembacanya, antara lain bahwa kita harus pandai bergaul dengan orang lain. Kemudian yang kedua, banyak menggunakan konjungsi temporal atau keterangan tentang waktu, seperti sejak, semenjak, kemudian, dan akhirnya. Sebagai contoh, sejak saat itulah pemahaman Hasan tentang agama mulai berubah. Ia mulai meragukan keberadaan Tuhan.
Ya, kemudian yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi penyebab seperti kata karena dan sebab. Contohnya, akan tetapi karena Rusli juga pandai bicara, kemudian dialah yang berbalik mempengaruhi Hasan. Ya, sekarang kita lihat yang keempat, menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Hal ini ditandai dengan kata jangan, harus, hendaknya. Sebagai contohnya, jangan sampai salah pergaulan hingga pada akhirnya kita malah tersesat, bahkan sampai mengingkari ajaran agama. Contoh yang kedua, kita harus senantiasa berpegang teguh pada agama dan selalu meyakini dengan keberadaan Tuhan semesta alam. Demikianlah anak-anak kaidah kebahasaan dari teks ulasan. Lanjut kita lihat langkah-langkah menyusun teks ulasan. Teks ulasan disusun berdasarkan tafsiran maupun pemahaman atas buku atau karya lain yang dibaca. Berbeda dengan penafsiran terhadap teks lain yang lebih tertuju kepada kepentingan sendiri. Penyusunan ulasan selalu ditujukan untuk kepentingan orang lain. Hasil pemahaman ini disampaikan kepada khalayak. Nah, anak-anak, kalau kalian ingin menyusun teks ulasan, inilah langkah-langkah yang akan kita ikuti. Yang pertama, 1. Mencatat identitas buku atau karya yang akan diulas yang meliputi judul, penulis, nama penerbit, tahun terbit, ketebalan, dan kalau perlu termasuk harga buku. Kemudian yang kedua, mencatat hal-hal menarik atau hal-hal penting dari isi buku. Kalian bisa mencatat hal-hal menarik ini setelah kalian membaca buku tersebut. Kalian lihat apa yang menarik, kalian catat, dan begitu juga dengan hal-hal penting isi buku tersebut. Setelah itu yang ketiga, kalian menelaah kelebihan dan kelemahan buku itu. Dalam satu buku, apa kelebihannya yang kalian anggap bagus, misalnya tentang isinya yang sangat bermanfaat, atau bahasa bukunya mudah dipahami, atau mungkin kertas bukunya sangat berkualitas. Nah, itu ya kelebihannya. Mungkin menurut kalian kelemahannya kalau buku itu yang kalian baca novel, misalnya ending atau akhir ceritanya menurut kalian tidak menarik. Itu suatu kelemahan. Kemudian mungkin kalian merasa buku itu halaman depan atau covernya tidak menarik, tidak menggambarkan isi cerita. Itulah sebagai kelemahan. Kemudian yang keempat, lanjut ya anak-anak, merumuskan kesimpulan tentang isi dan kesan-kesan buku itu secara keseluruhan. Jadi setelah kalian mencatat hal-hal menarik, hal-hal yang kalian anggap penting, kemudian kalian telaah kelebihannya apa saja, kelemahan apa saja, kemudian kalian bisa merumuskan tentang isi buku tersebut. Jadi apa isinya dan kesan-kesan kalian terhadap buku itu secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir, membuat saran-saran untuk pembaca. Saran ini bisa kita lihat dari mungkin kalian menyarankan kepada pembaca agar membaca buku ini karena isinya sangat menarik dan bermanfaat. Ya, itu saja anak-anak dari penjelasan Ibu tentang langkah-langkah menyusun teks ulasan. Kemudian kita lanjut. Anak-anak lihat Ibu punya contoh tentang teks ulasan, yaitu pertama kita lihat identitas bukunya. Kemudian ada juga di situ orientasi. Kemudian ada sinopsis dan juga ada analisis. Kemudian juga ada evaluasi. Ini bagian-bagian yang terdapat di struktur teks ulasan tadi yang kita bahas. Demikianlah anak-anak, semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.